Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua saudara-saudara seiman yang berada di seluruh Nusantara maupun di 4 penjuru bumi. Renungan hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 13-14 yang demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tahun 2021 penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Wabah COVID berjalan terus, variasi baru muncul, Delta dan Omicron, ekonomi sulit, supply chain macet, dan banyak pergumulan. Tetapi kita tahu dengan banyak tekanan, iman kita dimurnikan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 3 yang berbunyi, kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita bertumbuh secara rohani karena kita telah menghadapi banyak tantangan dan masalah-masalah yang berat, bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Apabila kita menoleh ke belakang dan mengenang serta melihat kembali peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui dengan campur tangan Tuhan, kita sadar bahwa kita telah melewati tantangan atau gunung tersebut. Rohani kita lebih bertambah mantap dan kukuh. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menopang kita. Kemenangan kita diperoleh karena kita bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah banyak kesulitan dan tantangan, Tuhan selalu menolong kita. Bagaimana dengan tahun depan? Apakah tahun 2022 akan membawa banyak masalah dan tantangan? Saya yakin pasti. Pasti kita akan mengalami banyak tekanan dan hal-hal yang lain. Seperti dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Realitas jauh berbeda dengan dunia film. Film selalu mempunyai happy ending, berakhir dengan baik dan sukses. Anak kecil percaya dunia film dengan semua yang indah dan harmonis. Dunia nyata berbeda. Kenyataan hidup penuh dengan kesulitan, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan ketidakpastian, ekonomi yang tidak stabil, dan penuh dengan penderitaan. Namun marilah kita memasuki tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Di tengah-tengah kegelapan yang kita hadapi, biarlah sinar Kristus bercahaya. Marilah kita hadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan ini dengan iman yang teguh melalui kuasa Roh Kudus. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
dengan sikap yang berlandaskan Kristus, kita dapat menghadapi gunung yang menjulang tinggi, semua tantangan yang mustahil, dan semua kesulitan kita hadapi bersama Kristus. Kita tak perlu takut karena kita tahu Allah berkuasa dan berdaulat. Kita hamba-hambanya. Bersama Dia, kita dapat melewati semua ketidakpastian. Selamat memasuki tahun 2022 bersama Tuhan Yesus, sumber hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Telah banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing hingga kita bisa sampai di penghujung tahun 2021 hanya oleh anugerahnya. Bagi kami Sun Focus Indonesia, kami juga sangat bersyukur bahwa pada tahun ini Tuhan mempercayakan begitu banyak pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tahun ini ada banyak anak yang tidak mendapatkan pelayanan secara rohani. Guru-guru sekolah minggu pun mengalami tantangan yang cukup besar ketika mereka harus mempersiapkan pelayanan secara online. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan mempercayakan kami memberikan kesempatan untuk dapat menolong dengan melayani anak-anak secara online dan juga memberikan semangat bagi guru-guru sekolah minggu untuk tetap melayani anak-anak apapun kondisinya. Dan berikut kami akan presentasikan sebagian dari pelayanan yang kami kerjakan. Pelayanan yang pertama adalah perayaan Natal Sekolah Citra Berkat Pandaan yang dilakukan pada bulan Januari. Ini adalah pelayanan pertama secara Zoom. Pelayanan yang kedua yaitu pada bulan Februari, kami pertama kalinya mengadakan webinar The Joy of Storytelling yang bertujuan untuk mendorong para orang tua untuk ingin bercerita dengan anak-anaknya, secara khusus bercerita firman Tuhan. Dikarenakan masa pandemi ini, semua pendidikan, bahkan pendidikan rohani berpulang kepada orang tua, dan banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga melalui webinar ini kami ingin memberikan semangat kepada mereka bahwa sesederhana bercerita kepada anak, dan mendorong mereka untuk menikmati sukacita bercerita kepada anak, secara khusus bercerita firman Tuhan kepada anak. Webinar yang kedua adalah The Art of Storytelling, dan webinar ini berfokus pada menolong banyak orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu untuk kritis dalam memilih visual, secara khusus memilih gambar figur Yesus, karena gambar memberikan kesan tertentu dan seringkali hal ini terlewatkan. Pelayanan berikutnya yaitu pelayanan Paskah untuk Sekolah Citra Berkat Pandaan yang dilakukan pada bulan April 2021. Pada bulan Mei kami mengadakan pelatihan guru sekolah minggu untuk beberapa guru sekolah minggu di Arjasari, Jawa Barat. Suatu sukacita tersendiri ketika pada masa pandemi ini Tuhan membuka pintu untuk kami melayani anak-anak untuk mengenal misi. Pada bulan Juni hingga Juli ada pelayanan selama 4 minggu berturut-turut untuk sekolah Injil liburan bertema misi untuk anak-anak di GKI Kelapa Gading, Jakarta. Kami sungguh bersyukur karena sejak dini anak-anak dapat diperkenalkan untuk mereka mulai mendoakan misi, mendukung dengan persembahan untuk misi, bahkan menggumulkan mungkin Tuhan di masa depan, bahkan mulai sekarang mau memakai hidup mereka untuk mereka mulai melayani di bidang misi. Pelayanan berlanjut pada bulan Juli, masih untuk sekolah Injil liburan, tapi untuk anak-anak di panti asuhan YWI di Kota Batu, dan pelajaran difokuskan mengenai berjalan di dalam terang. Pada tanggal 16 Juli 2021, kembali Sabda mengundang kami untuk mengisi bincang-bincang dan diskusi pelayanan anak selama 1 tahun pandemi. Ini satu kesempatan yang istimewa juga untuk berbagi bersama teman-teman sekolah minggu, guru-guru, dan untuk mendengar apa yang menjadi tantangan yang mereka alami dalam melayani anak-anak secara rohani. Pada bulan Agustus, undangan pertama kalinya datang dari Yayasan Satu Lentera Indonesia untuk kami bekerja sama untuk melatih guru-guru sekolah minggu khususnya untuk area Lombok. Pada akhir bulan Agustus hingga 1 September, kembali kami bekerja sama dengan Yayasan Satu Lentera Indonesia untuk melatih guru-guru sekolah minggu di area Blitar untuk gereja GKIN. Dan pelatihan diakhiri dengan KKR untuk anak-anak. Pada bulan September, kami bekerja sama dengan gereja GI3 di negara Jepang untuk melatih guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua dari gereja GI3 di berbagai kota di negara Jepang.
Pada bulan Oktober, kami kembali mengadakan webinar pendidikan anak bertema Musa. Di akhir bulan Oktober kembali diadakan pelatihan guru sekolah minggu bekerja sama dengan Yayasan Satu Lentera Indonesia untuk melatih guru sekolah minggu dari Gereja GKJW Kota Jombang. Pelayanan terakhir adalah pada bulan Desember, yaitu perayaan Natal untuk anak-anak TK Sekolah Citra Berkat Tangerang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk doa-doa yang telah dinaikkan untuk mendukung pelayanan Yayasan Sun Focus Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.